Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miza Safira dengan NPM 24081080-124. Pada kesempatan ini, saya akan membahas artikel yang berjudul A New Method of Projecting Population Based on Trends in Life Expectancy and Survival, yang ditulis oleh Les Mayhew dan David Smith. Artikel ini membahas mengenai pengembangan metode baru dalam proyeksi penduduk, khususnya pada kelompok usia 50 tahun ke atas. Metode ini dikembangkan dengan menggunakan hubungan antara angka harapan hidup atau life expectancy dengan pola kelangsungan hidup atau survivorship yang diperoleh dari tabel kematian atau life table. Penelitian ini sangat berkaitan dengan materi demografi, terutama tabel kematian dan metode matematis dalam proyeksi penduduk. Masalah utama pada penelitian ini adalah karena adanya keterbatasan metode proyeksi penduduk yang digunakan sebelumnya. Kenapa? Karena pada metode ini itu seringkali kurang mampu memperkirakan peningkatan harapan hidup masyarakat, terutama pada kelompok usia lanjut atau 50 tahun ke atas. Nah, akibatnya itu, hasil proyeksi jumlah penduduk lansia ini sering mengalami jumlah yang diperkirakan lebih rendah dari kondisi yang sebenarnya. Hal ini menjadi penting karena kesalahan proyeksi dapat mempengaruhi perencanaan kebutuhan kesehatan, sistem pensiun, serta kebijakan sosial di masa depan. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan metode alternatif dalam melakukan proyeksi penduduk dengan memanfaatkan hubungan antara perubahan life expectancy dan survivorship pada kelompok usia 50 tahun ke atas. Metode ini dirancang sebagai alternatif dari metode tradisional yang hanya fokus pada perubahan tingkat kematian berdasarkan kelompok umur. Nah, dengan pendekatan yang baru ini, diharapkan proyeksi penduduk yang dihasilkan menjadi lebih realistis dan lebih akurat. Kemudian ada kebaruan utama pada penelitian ini. Nah, kebaruan utama pada penelitian ini itu terletak pada perubahan pendekatan dalam melakukan proyeksi penduduk. Penelitian ini menggunakan pola survival yang diperoleh dari life table. Menurut hasil penelitian, pola survival memiliki tren yang lebih konsisten dan lebih mudah diprediksi dibandingkan perubahan angka kematian. Oleh karena itu, metode ini dapat menghasilkan proyeksi yang lebih baik dari sebelumnya. Penelitian ini menggunakan beberapa metode matematika dan statistika, yaitu ada life table, analisis trend life expectancy, model proyeksi berbasis survival, analisis regresi linier, serta evaluasi perbandingan model. Nah, life table itu digunakan untuk memperoleh informasi peluang seseorang bertahan hidup pada umur tertentu. Selanjutnya ada trend life expectancy yang digunakan untuk melihat perubahan umur panjang penduduk dari waktu ke waktu. Kemudian ada hubungan antara life expectancy dan survival yang dimodelkan secara matematis menggunakan regresi linier. Setelah itu, model yang dikembangkan itu dibandingkan dengan proyeksi resmi pemerintah Inggris atau GAD untuk mengukur tingkat keakuratannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode proyeksi berbasis survival ini memberikan hasil yang lebih realistis dibandingkan metode konvensional. Dapat kita lihat contohnya itu ketika diterapkan pada penduduk Inggris dan Wales usia 50 tahun ke atas hingga tahun 2020. Nah, metode ini memperkirakan sekitar 595.000 penduduk lebih banyak dibandingkan proyeksi resmi GAD. Hal ini menunjukkan bahwa metode sebelumnya itu cenderung meremehkan tingkat jumlah penduduk lansia. Selain itu, pengujian terhadap proyeksi GAD tahun 1981 dan 1991 juga menunjukkan bahwa metode yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan survival atau based projection yang memanfaatkan data dari electable itu mampu menghasilkan proyeksi penduduk yang lebih akurat dibandingkan pendekatan yang hanya menggunakan tingkat kematian. Menurut saya, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bidang demografi, pemilihan model matematika sangat memengaruhi hasil proyeksi. Penggunaan pola survival ini menggambarkan atau memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap peningkatan harapan hidup pada masyarakat, sehingga hasil proyeksi dapat lebih bermanfaat untuk perencanaan kebijakan kesehatan, ekonomi, dan sosial. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.